أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sahabat semuanya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Belajar Islam Bersama, semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas yaitu 5 tempat yang masih misterius di dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum pernah ditemukan. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan luas, daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90% menjelajahi daratannya, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat pertama yaitu Pulau Dajjal. Tentu kalian sudah mengetahui tentang Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasanya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat besar. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran. Besar dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasa. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arah Dajjal akan keluar. Dari perkampungan Yahudi Asbahan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ke-3 Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan,
Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra, karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain di pulau Socotra ini, banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini yang sebenarnya. Sahabat, intinya adalah sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal di penjara adalah di sebuah pulau, dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim dari yang hidup sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana logikanya. Kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi dan bahkan sampai saat ini. Bisa disimpulkan sahabat bahwasanya pulau tempat di mana Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Tempat yang kedua adalah Ainul Hayat atau mata air abadi. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasannya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut yang tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya, makanya ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Tempat yang ketiga adalah tembok besi Zulkarnain. Tembok ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung 2 kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada 1 manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7,88 miliar.
Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya adalah 788 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Bayangkan kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Di mana lokasi lubang mereka ini kalau jumlahnya saja begitu besar, dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain. Bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Yang keempat adalah Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menanyakan, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu jamrud hijau dan birunya langit." Kemudian para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat Ya'juj dan Ma'juj. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Qaf dihuni oleh para rijalul ghaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan terpecahkan. Yang kelima, istana kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat 35. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa, tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Nazar
menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 tempat yang masih misterius yang dikatakan di dalam Al-Quran. Semoga ini semua bisa menjadi wawasan keislaman kita sebagai seorang muslim, dan insya Allah bermanfaat. Wal'afu minkum, mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.